OK，大家好，今天我们来认识钟表ya, mengenal jam. Kita akan belajar mengenai bagaimana kita melihat jam dan kita bagaimana cara bilang jam dalam bahasa Mandarin. Oke, 第一的 yang paling penting yang pertama, dian. Dian ini artinya jam. Oke, contohnya jam 3, 3 ya kan? Dian jam, bukan tiansannya, angka harus di depan. Jadi 3 jam 3. Jam 8, 8 itu pa, jadi 8 jam 8 8. Oke, ya, jam berikutnya ini jam 5 ini 5 ya, 5接下来这个 jam 6 6 ya, 6 ya, betul sekali 6 然后 jam 10 10 jam 12 12 Oke, dalam bahasa Mandarin pengucapan jam sama dengan dalam bahasa Inggris, angkanya cuma 1 sampai 12. Oke, seperti dalam bahasa Inggris ya. Cuma belakangnya AM atau PM ya kan? Oke, kalau dalam Mandarin kita ada pagi, 早上, siang, 中午, dan malam, 晚上 ya. Misalnya pagi jam 3, 早上3 点. Oke. Sore jam 3, 下午3 点. Itu ya, tetap 3 点. Ya, jadi nggak ada jam 13, jam 14, jam 15, atau jam 24, nggak ada ya. Oke, jam cuma 1 sampai 12. Oke, keterangan waktunya nanti di depan. Itu saja yang membedakan. Oke, ini masih lumayan gampang ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Fen. Fen ini menit. Fen menit. Rumusnya adalah titik-titik tian. Tian tadi jam ya, titik-titik fen. Titik-titik menit. Berarti jam berapa, menit ke berapa. Tapi angka selalu di depan. Oke, ingat. Jam 2 dalam bahasa Mandarin ini 2 点. 2 点. Oke. Ya, ini jam 6.53. Jam 6. 6 berarti 6 点, ya kan? 53 menit. Menit tetap di belakang. Menit, fen. Oke. Jadi 53 tinggal kita tulis dalam bahasa Mandarin 53. Jadi 6点53分. 6点53分. Jam 6.53 menit. Bisa ya? Oke. Ini jam 2 58 menit. Jam 2 ini ingat 2 点 ya, nggak ada 2 点 ya. Kita bilang 2 点. Jadi ini sangat penting juga. 2点58分. Sorry, ini pa ya, 58分. Oke, kita lanjutkan. Jam ini tadi Rosi salahkan. Oke, jam 2.58 menit. Jam 2.58 menit ini kan belum jam 3 ya kan? Oke, jam 2.58 menit itu 2 点. Ingat, jam 2 itu 2 点. 58分, 58 分 menit. 2点58分. Sampai sini harusnya udah lumayan ya. Oke, selanjutnya jam 8.43 menit. Jam 8 itu pa 8. 43 43. Jadi 8点43分. 8点43分 ya, jam 8 43 menit. 接下来 jam 9 lewat 31 menit. Jam 9 itu 9点 ya. 31 menit 31分. 9点31分. Bisa? Ingat ya. Titik-titik dian ini angka, baru titik-titik fen ini angka juga. Oke. Ingat jam 2 adalah 2 点. 2 点 ya, tidak ada 2 点. 2 点. Oke, kita lanjut berikutnya. Ling. Ling ini artinya 0. Ling ini artinya 0. Jadi biasanya ling ini digunakan pada menit ke 01 sampai 09. Jadi menit ke pertama sampai menit ke 9. Menit ke 10 tidak menggunakan ling lagi. Langsung saja 10, langsung 10 ya. Oke, kita contohkan. Jam 5 lewat 8 menit. Jam 5 lewat 8 menit. Ya sama, rumusnya juga sama. Titik-titik tian, titik-titik fen. Tapi bedanya di depan, nah ini harus ada ling. 5点08分.
5:08. Ini 08 kan masih menit ke antara ini. Jadi harus ada ling ya. 8:08分 5:08分 jam 5 lewat 8 menit. 接下来 jam 1 lewat 5 menit. 1:05 分 1:05 分 ingat harus ada ling ya. 1:05 分 接下来 jam 6 lewat 1 menit. 6:01 分 6:01 分. Oke. Agak lumayan. Kalau tidak mengerti, ulang lagi video Lause, lihat lagi ya. 6:01 分. Oke, pokoknya menit ya, menit pertama sampai menit ke-9 harus menggunakan ling. Jadi 08, 01 分, 02 分, 03 分, 02 分 ya, ingat ya, 2 itu 02 分. Oke, bukan 02 ya. 02 分, 03 分, 04 分, 05 分, 06 分, 07 分, 08 分, 09 分. Itu ya, menit 1 sampai menit ke-9. Oke, kita lanjutkan. Pan, ini 30 menit. Ya, seperti 1 jam ini, kalau dipotong, ini pan ya. Pan setengah. Oke, contohnya ini. Jam 8.30. 8:30 分. Biasa kan? 8:30 分. Jam 8 lewat 30 menit. Jadi kita boleh satu lagi, kita bilang 8:30. Pan. 8:30. Karena pan ini 30 分. Jadi, fen tidak usah lagi ditulis. Gak usah ditulis 8:30. Fen, jangan. Kenapa? Karena pan ini udah ada 30 分. Karena pan ini termasuk 30 分. Oke, bisa ya. Jadi pan, langsung saja 8:30. Begitu juga ini jam 10.30. 10:30 分. 10:30 分. Oke. 10:30 分boleh kita bilang 10:30. Oke, bisa 10:30 gitu ya. 30 分 langsung diubah menjadi pan. Oke, selanjutnya jam 2.30. Ingat jam 2 apa? 2 点 ya. 2:30 分. 2:30 分 langsung kita bilang 2:30. 2:30. Bisa ya? Oke. Selanjutnya 一刻 ini 15 分, 15 menit. Yang kita Lause bilang, Lause akan menjelaskan ke ya. Ke ini dibagi 2. Jadi ke yang tidak Lause buat arti itu, inilah penjelasannya. 1 ke 15 menit, 3 ke 45 menit. Jadi kalau misalnya jam, ini 1 ke lah, 15 menit. Kalau 3 ke ya sampai ini 3 ke. Oke, bisa? Jadi pertanyaan Lause, kenapa tidak ada yang namanya 2 ke? Ini 1 ke 15 menit. Ya ini kan. 3 ke 45 menit. Kenapa tidak ada 2 ke? Kalau 1 ke 15 menit, kalau 2 ke berarti setengah dong, ya kan? Berarti tambah 1/4 lagi, berarti setengah. Setengah itu apa? Ya, yang ini. Yang ini ya, yang ini. Pan ya. Pan ya, yang dibagi 2 nih, pan. Nah, jadi oleh sebab tidak ada 2 ke karena sudah ada pan ya. Bisa ya, 1 ke 15 menit, 3 ke 45 menit. Oke, kita lihat jam 4.15 menit. Boleh kita bilang yang biasa 4:15 分. 4:15 分. Kalau Lause minta menggunakan ke, harus ada ke, berarti kalian tulis 4:15 menit itu apa? 1 ke, langsung 4:1 ke. 4:1 ke, itu ya. Oke, kita lanjut. Jam 3.45 menit. Jam 3, 3:45 分. Seperti biasa ya, 3:45 分, 45 menit. Kalau Lause meminta kalian menggunakan fen, berarti kalian harus pakai ini, 3:45 分 ya, ada fen-nya. Kalau Lause meminta kalian menggunakan ke, nanti latihan pasti ada. Kalau Lause meminta kalian menggunakan ke, berarti harus ada ke. Oke, 45 分 itu berapa ke? 3 ke. Jadi 3:3 ke. Tidak perlu lagi fen. Kenapa? Karena 45 分 udah termasuk 3 ke. 45 分 ini termasuk 3 ke ya. Kita lanjut. Jam 5.15. Kalau Lause menggunakan fen, Lause suruh menggunakan fen, kalian harus tulis 5:15 分. 5:15 分 yang biasa. Tapi kalau Lause meminta menggunakan ke, berarti kalian harus
5点1刻. Kenapa 1 刻? Karena ini 15 menit. Oke, selanjutnya 45 menit. Jam 4.45 menit. Kalau biasa saja langsung minta menggunakan fen, berarti kalian harus tulis 4点45分. 4点45分. Oke, kalau langsung meminta menggunakan ke berarti 4点3 刻. Ya, betul. 3 刻45分 ya, ingat. Oke, udah lumayan. Oke, ini agak susah ya. Ini aja susah, apalagi selanjutnya. Selanjutnya lebih susah lagi. Ca, kurang. Kurang ya. Kalau dalam rumus bahasa Mandarin, dia ca titik-titik fen titik-titik tian. Maksudnya kurang berapa menit lagi jam berapa. Oke, kita lihat. Nah, jam 6.53 menit. Jam 6.53 menit. Kalau dalam yang biasa, kalau langsung minta menggunakan fen, berarti kalian seperti biasa aja 6.53 分. 6.53 分, betul? Kalau langsung meminta menggunakan ca, bagaimana? Ingat, kalau dalam bahasa Indonesia, kita bilang apa? Kurang 7 menit jam 7. Kurang 7 menit jam 7, ya kan? Tapi dalam bahasa Mandarin, kurang duluan. Kurang 7 menit jam 7. Biasanya kita bilang 7 kurang. Jam 7 kurang 7 menit. 7 kurang 7 menit gitu kan dalam bahasa Indonesia. 7 jam 7 kurang 7 menit. Kalau dalam bahasa Mandarin terbalik. Dia harus kurang duluan, kurang berapa menit baru jam berapa. Oke, bisa? Jadi ca 7分7点. Kurang 7 menit jam 7. Ca 7分7点. Kurang 7 menit jam 7. Kita lanjutkan. Jam 2.58 menit. Jam 2.58 menit. 2.58 分. 2.58 分. Ingat, kurang berarti kurang 2 menit lagi kan? 2 menit ini 2 分 ya. Ca 2分3点. Kurang 2 menit lagi jam 3. Udah lumayan. Ini memang pelajaran yang agak susah ya, kurang ya. Ingat harus kurang duluan. Ini jam 8.43 menit. Dari pengalaman langsung mengajar selama berapa tahun, ca ini paling banyak salah. Langsung juga tidak mengerti mengapa salah. Pokoknya diingat ya. Dalam bahasa Mandarin harus kurang duluan. Kurang berapa menit lagi jam berapa. Itu ya. Jam 8.43 menit. Biasanya kita bilang 8点43分. Ini kan yang biasa menggunakan fen. Kalau meminta menggunakan ca bagaimana? Harus ca di depan. Kurang. Kurang berapa menit lagi? 43. Berarti kurang 7 menit lagi. Kok 7? 14. Oh ya, sorry. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jam tadi jam 8.43 menit. 8点43分 ya. Jam 8.43 menit. 8点43分. Jadi kalau menggunakan ca, berarti kurang berapa menit lagi? Jam 9. Ini kan belum jam 9. Ini kan menuju jam 9. Berapa menit lagi? 5, 10, 17. Berarti kurang 17 menit lagi jam 9. Kurang ca 17 menit 17分9点. Ca 17分9点. Kurang 17 menit lagi jam 9. Oke, bisa? Ingat ya. 2 menit itu 2 分. 2 menit itu 2 分 ya. Kurang 2 menit ca 2 分. Oke, sampai di sini ya bahan pengajaran Lause mengenai 认识钟表, mengenai mengenal jam. Oke, kita akan mengerjakan latihan. Latihan ini kerjakan latihan 认识钟表. Latihannya bernama latihan 认识钟表 yang Lause buat dalam bentuk PDF. Oke, gambar ulang jamnya ada 5 ya, ada 5 soal. Gambar ulang jamnya, kemudian tulis angka dan tulis aksara Mandarinnya. Tulis angka dan tulis aksara Mandarin. Apa maksudnya? Contohnya ini jam. Jam oke, kita tulis angkanya misalnya. Kemudian kita tulis aksara Mandarinnya. Susahnya ini ya, sorry ya. Oke, seperti ini. Bisa? Oke. Bentar.
Oke, ini sudah nampak ya. Latihan renshi zongbiao. Inilah latihannya. Oke, ini gambar jamnya harus kalian gambar. Kemudian nanti kalian tuliskan angkanya. Jam berapa ini? Misalnya 02.15. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ini latihan renshi zongbiao ya. Latihan yang tadi Laosu bilang. Ini gambar jamnya harus kalian gambar. Kemudian di sini kalian tulis angkanya. Kalau fen berarti Laosu meminta kalian menggunakan titik-titik tian, titik-titik fen untuk menjawab. Oke, bisa titik-titik tian, titik-titik fen untuk menjawab. Kalau ke, Laosu meminta ini ke berarti kalian menjawabnya menggunakan ike atau titik-titik tian, ike atau sanke begitu ya, harus ada ke-nya. Oke, kalau ini jam berapa ini? Jam 5 lewat 2 menit. 2 menit ya. Oke. 2 menit itu fen ya. Oke, menggunakan fen ya, seperti biasalah. Seperti. Oke. Kemudian jam 10.30 ini harus digambar ya, kemudian ditulis angkanya. Jam 10.30 ini berarti ya, kalau menggunakan fen berarti kalian harus menggunakan fen, berarti titik-titik tian, titik-titik fen gitu. Kalau tidak mengerti, tonton ulang video Laoshi. Oke, kemudian pan. Ya, pan. Ya, udah tahu lah ya. Oke, kemudian ini jam 6.55 menit. Oke, menggunakan fen dengan menggunakan ca. Ca ini kurang ya, berarti kurang berapa menit? Ca titik-titik fen, titik-titik tian. Jam berapa gitu ya. Oke, ini gampang lah, jam 4. Paling gampang ini ya. Oke, cuman 5 soal ini harus kalian tulis di buku pelatihan, di gambar jam, ditulis angka, dan ditulis aksara Mandarin sesuai dengan permintaan Laoshi. Laoshi meminta ada berapa? 2, berarti harus kalian jawab 2. Ini 1 berarti cuma 1, ini 2 berarti 2 gitu ya. Oke, bisa dimengerti? Oke. Oke, itu saja yang akan Laoshi ajari. Kerjakan tugas, jangan ditumpuk-tumpuk tugas. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan cari Laoshi melalui Telegram. Oke, kalian tinggal foto atau screenshot, kemudian tanya Laoshi, ini Laoshi aku kurang mengerti, begitu ya. Oke, 再见, sampai jumpa. Selamat mengerjakan.